Shalom jemaat Gereja Injili Firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui live streaming. Tetap semangat, kuat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan dimanapun berada. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan kita yang maha baik. Semua rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita, karena Dia bukan Tuhan yang merancangkan yang jahat, tapi Dia selalu merancangkan yang terbaik buat kehidupan setiap anak-anaknya. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita mau siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama hambanya Pastor Ricky yang sudah di tengah-tengah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama kita dimanapun kita berada, kita mau berdoa sebelumnya. Satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu setia, menjaga, melindungi, memelihara kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berharap dan bersandar kepadamu. Kami tidak dapat membalas semuanya selain dengan kami memuji dan menyembah-Mu. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu, bahkan kami siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah itu menyenangkan hati-Mu, dan ketika Engkau disenangkan Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap kami sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua Masiah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang mendirikan gerejanya di dunia ini, akan menyertai ibadah kita dengan kuasa dan roh-Nya, Roh Kodes yang ada di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab Dia Tuhan pencipta langit bumi. Sebuah lagu lama. Kita percaya waktu kita menyanyikan lagu ini ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Nyanyikan dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan Tuhan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan Tuhan tangan-Nya. Katakan sama-sama. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, pernah
tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah menjadi sembuh. Haleluya, katakan, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus bersama-sama sekali lagi. Bilurnya yang di rumah nyanyikan dengan segala hatimu. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semuanya, haleluya, 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 sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Betapa hebat Engkau Tuhan, katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama namanya Tuhan Raja kita. Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Mari nyatakan sama-sama, berkuasa di bumi di surga. Dia bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Raja kita. Namanya berkuasa, pembela umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya
dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Sama-sama tepuk tangan semuanya, dimanapun kita berada, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Amin. Engkau sungguh hebat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Kau sungguh hebat Tuhan Yesus, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Katakan sama-sama, Yesus Raja kita. Yesus Raja kita. Tuhan Yesus, Tuhan Raja kita. Yang percaya Dia hebat, berikan tepuk tangan dimanapun saudara berada bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib perbuatannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya Dia Tuhan Bapa yang setia. Tidak pernah sekalipun sedetik pun Dia tinggalkan kita. Pertolongannya pasti datang buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
sama-sama semuanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Kau setia kami menyembah. Engkau setiakan kami, Engkau setia menjadimu Tuhan. Janji-Mu yang dan amin. Engkau Tuhan yang berfirman dan semuanya jadi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kami bersyukur Tuhan kembali Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya walaupun kami masih dalam kondisi ibadah di rumah, dan kami percaya bahwa biarkan pagi hari ini Tuhan membimbing kami di setiap kami yang ada di rekaman ini dan di streaming ini dan juga ada di rumah masing-masing. Tuhan bimbing kami, Tuhan tuntun kami, karena kami percaya kami butuh tuntunan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Rabba Santaya Boseke TPK nama. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir buat kami, untuk kami duduk, mendengarkan dan melihat. Kami tahu Tuhan, beri kami kedalaman lebih mengikut Tuhan. Biarkan kami tidak dangkal. Kami tidak dangkal dan kami tidak rendah untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Karena yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik buat kami.
Kami percaya bahwa pengharapan buat kami masih ada. Dan kami percaya Tuhan bagi setiap orang yang nonton acara streaming gereja ini, kami percaya diberkati Tuhan, diurapi, dipulihkan. Inde bekea basanta kara baba baba. Ona makara basanta kaya boshika baba baba baba. Mengalir Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengalir buat kami. Ya nama sandara laba, ya nama sandara bu. Mari nikmati saudara ini untuk menyembah bersama dengan kami. Ya nama sandara laba baba laba sandara bu. Kami panggil Engkau yang lebih tinggi, Engkau layak ditinggikan. Karena Santa Kaya Busheka Baba 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 Mari kami percaya tercurah di tempat rumah kami waktu kami menonton acara ini. Era Baba Resanta Kaya Busheka Baba. Berilah pengertian akan kami Bapa, pemahaman akan firman-Mu. Tuntun kami lebih dalam lagi Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik buat kami. Lakukan Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tolong kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Kami biarkan Tuhan dan Roh Kudus untuk menolong setiap kami yang ada di rumah. Waktu kami melihat, mata kami tertuju pada Yesus, ada kekuatan yang baru, ada kemampuan yang baru. Tidak hanya bangsa ini mengatakan new normal, tapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang normal, Tuhan yang kuat, Tuhan yang punya pengharapan. Engkau batu penjuru buat kami, Engkau batu karang yang teguh buat kami. Kami tarik lebih dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup buat kami. Kami tidak menerima Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup buat kami. Hidupkan hati kami, kobarkan api kami menyala Tuhan. Biarkan kami menangkap pewahyuan yang baru, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan itu jadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih tetap mengurapi worship leader, singer, pemain musik Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh urapan-Mu turun buat kami. Kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah, kami sedang menyembah Raja. Kami sedang menyembah Raja, Raja yang tidak dikalahkan, Raja yang tidak bisa dikalahkan oleh sakit penyakit, Raja yang tidak bisa dikalahkan oleh sebuah ekonomi, Raja yang menang, Raja yang bertata di atas segala raja. Yesus namanya, Elohim namanya, Rabba Sheka. Terima kasih Bapa, mengalir pada pagi hari ini Tuhan. Berkarya Tuhan Yesus. Kami menangis karena bangsa ini butuh Engkau. Kami menangis gereja butuh Engkau. Kami menangis karena kami tahu bahwa seperti Yerusalem Tuhan, Kau menangis melihat kota Yerusalem. Mari Tuhan tolong bangsa kami, kota kami. Lewat gereja ini, waktu kami menonton Tuhan, kami dimampukan kembali. Kami sedang melihat, mata kami tertuju Tuhan. Rama Shiki ini. Ya nama sende pikunda bakara masyaka la baba ya nama sandarala ya la baba. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak yang disembah. Yesus namanya. We love you Lord Jesus. I love you Lord.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sedang melihat bahwa malaikat-Mu turun buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Penghargaan yang luar biasa. Engkau beri kami kesempatan tetap melayani, tetap beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu pada pagi hari ini kalau saudara sama-sama menikmati itu dia. Yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah tentang tuntunan Tuhan. Tuhan mau menuntun kita selamanya. Bapak Ibu sekali lagi mari saudara yang di rumah boleh membacanya Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Kalau Bapak Ibu menikmati di rumah pujian penyembahan worship saudara, saudara nikmati worship itu. Karena waktu worship itu naik, penyembahan itu naik, dan saya khotbah cuma melengkapi saudara di rumah. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang membangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Tuhan asing menyertai dia. Amin Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan asing yang menyertai dia. Nah, berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan keinginan semua orang percaya. Saya ajak saudara pelan-pelan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan dan keinginan semua orang percaya. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Nah, lagi pula mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar? Itu dia. Ini persepsi yang salah. Nah, saya ulang kembali saudara Bapak Ibu. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula mengapa Tuhan menuntun hal yang sukar? Itu dia. Kalau dia mau menuntun. Nah, Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Maka sebaiknya saudara dan saya, sebaiknya kita perlu untuk mengubah pola pikir paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan, bukan melayani tujuan-tujuan pribadi diri kita sendiri. Nah, itu dia, saudara tangkap baik-baik. Bahwa tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan, dan bukan melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Nah, prinsip utama daripada tuntunan Tuhan yang pertama adalah Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Itu prinsip yang pertama. Nah, mari kita membuka Alkitab kita, Yesaya 58 ayat 11. Ini adalah prinsip utama tuntunan Tuhan. Yang pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Yesaya 58 ayat 11, saya bacakan Bapak Ibu kalau saudara ada di rumah membaca Alkitab saudara. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dengan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau di dalam terjemahan luar biasa. Itu kata Yesaya 58 itu yang tadi saudara baca ayat 11-nya. Itu Yesaya 58 ayat 11. Kalau diterjemahkan lebih bagus Bapak Ibu, kalau saudara punya terjemahan. Itu ayat ini bilang begini. Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk. Luar biasa, berbeda jauh konsepnya. Bahwa di ayat ini dia bilang begini, Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik.
Artinya dengan ada virus ini, Tuhan mengatakan di Yesaya bahwa dia bilang begini, bahwa saya akan memuaskan kamu, itu dia, dan akan memperbaharui kekuatan kamu, kata Tuhan. Nah justru itu dari Yesaya ini yang saudara baca, ada dua hal yang dapat ditarik ayat Alkitab ini. Yang pertama, Tuhan mau menuntun kita. Yang kedua, Tuhan mau menuntun kita selamanya atau selalu. Amin. Nah orang berpikir bahwa hari-hari ini Tuhan tidak menuntun. Saya beritahu saudara, dari ayat ini dua hal yang kita tarik. Itu dia, yang pertama, Tuhan mau menuntun saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan mau menuntun kita selamanya atau selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Berarti bukan tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Nah Tuhan selalu menuntun kita Bapak Ibu. Karena dia bilang begini, kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti, saya beritahu, bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Bahwa Tuhan selalu menuntun saudara dan saya. Nah kenapa saya beritahu bahwa saudara saya membagikan dengan tuntunan? Karena saya beritahu bahwa bangsa ini, keluarga kita, gereja Tuhan, perlu dituntun oleh Tuhan. Nah itu dia, saya beritahu. Saya ulang kembali, kalau ada orang yang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Nah saya beritahu saudara, yang pertama adalah tadi saya katakan, bahwa yang pertama Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Yang kedua, bahwa Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan mau menuntun kita secara pribadi Bapak Ibu. Tapi karena manusia nggak mau, lihat saudara dalam ayat 12 dari Ulangan 32. Saudara lihat ayat saudara di rumah, itu dia. Saudara lihat dalam Ulangan 32 ayat 12. Menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan menuntun dia. Amin. Artinya begini, Tuhan secara langsung menuntun umatnya, dan tuntunan itu bersifat pribadi dan untuk perorangan atau secara kolektif. Itu aja. Jadi saya beritahu saudara sekali lagi, dan tuntunan itu bersifat pribadi untuk perorangan atau secara kolektif. Tuhan bisa menuntun seseorang, Tuhan bisa menuntun semua orang. Nah itu dia, saya beritahu saudara, ayat 32, Ulangan 32 ayat 12 menunjukkan bahwa Tuhan sendiri akan menuntun saudara dengan saya. Haleluya. Nah yang ketiga, saya beritahu saudara, Tuhan tidak menuntun dengan paksaan, tapi Tuhan menuntun dengan kelemah lembutan. Nah itu saudara mesti tangkap saudara. Jadi saudara dan saya harus lemah lembut saudara. Pada Tuhan kita lemah lembut, tapi kita aja kadang-kadang kasar, itu aja. Nah saya beritahu saudara, Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Kalau saudara bisa mengikuti ayat ini, saudara bisa buka di rumah, adalah ini dia. Yang ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les, dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Wow, luar biasa saudara. Ayat ini berkata bahwa Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata. Artinya menuntun dengan kelembutan yang menuntut pengertian di pihak kita. Artinya saya beritahu kepada saudara bahwa hari-hari ini gereja Tuhan harus dituntun, itu dia. Karena bukan apa-apa, saya beritahu, kita kadang-kadang dapat dukungan dari manusia, tapi tidak dapat dukungan dari Tuhan. Harusnya gereja Tuhan hari-hari ini dapat dukungan dari Tuhan, bukan hanya dapat dukungan dari manusia. Karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Karena dia bilang begini, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata. Artinya dengan kelembutan yang menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntut kita seperti itu, menuntut kuda atau bagal yang harus dipaksa dapat mengerti. Hari-hari ini saya beritahu buat saudara, sekali lagi, hari-hari ini kalau saudara menemukan ada jemaat saudara harus yang dituntun dengan kuda dan bagal, keras kepala, saya beritahu buat saudara, tinggalkan. Pasti saudara kalau nonton video ini, pasti saudara langsung benci dengan saya. Karena kenapa? Kata tinggalkan nggak enak. Karena bukan apa, saya beritahu buat saudara, ini udah akhir zaman. Seharusnya kita menjadi jemaat, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang dewasa. Karena begini, saudara lihat di sini,
Saya ulang kembali ayatnya Bapak Ibu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Coba bayangkan saudara, Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda dan bagal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Saudara dan saya harusnya mengerti apa yang Tuhan mau hari ini. Nah, prinsip-prinsip utama di atas ini yang kita baca ayat ini memberikan pandangan kita harusnya lebih fokus pada Tuhan, bukan pada fokus pada masalah. Nah, justru itu saya beritahu ke saudara, tujuan tuntunan Tuhan kita seperti digambarkan Ulangan 32 ayat 9 sampai 14. Saudara, mari kita baca buka Alkitab kita. Ulangan 32 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Ialah Yakub, ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang di belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Coba luar biasa, dijaga sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Tuhan asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan, mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengidap madu dari bukit-bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, daging dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak, anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Luar biasa, ini cerita Raja Wali Bapak Ibu. Kalau saudara pelajari cerita Raja Wali adalah ini dia. Tujuan Tuhan, nah saudara catat baik-baik di rumah. Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukanlah hanya memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain, tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah ini dia. Nah, saya beritahu, tujuan tuntunan Tuhan atas hidup kita bukanlah hanya untuk memindahkan dari satu titik ke satu titik, tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah ini dia. Yang pertama, supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Haleluya. Temukan identitas saudara sebenarnya. Saya beritahu dengan kasus corona ini, saya beritahu Tuhan membuat normal semua. Itu dia identitas kita. Kuncinya yang pertama, supaya Tuhan menuntun kita adalah ini dia. Yang pertama, supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, supaya kita mengetahui potensi yang di dalam diri kita, bahwa Tuhan taruh potensi kita supaya kita bisa punya berkat yang luar biasa lewat potensi kita. Itu dia. Yang ketiga, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan. Bayangkan saudara, bergantung pada Tuhan supaya kita kenal dan bergantung. Lewat virus corona ini, saudara dan saya gereja Tuhan diajar lebih dalam lagi. Saya beritahu, lebih dalam lagi supaya tidak dangkal. Saya beritahu saudara, supaya bergantung pada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang juru selamat buat kita. Yang keempat, saya beritahu, supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, selama ini saya beritahu bahwa saudara, mungkin kalau tidak terjadinya sakit penyakit dan virus ini, saya percaya potensi kita tidak ada tergali. Justru itu yang kelima dia katakan, supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal. Wow, luar biasa. Supaya kita ikut Tuhan lagi lebih maksimal Bapak Ibu. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Haleluya. Luar biasa. Memang saudara pagi-pagi ini agak pusing, karena memang harus mengajar Bapak Ibu. Saya gak bisa berteriak-teriak. Kalau cuma bilang saudara akan kaya, saudara akan sehat, itu pendeta lain aja. Kalau ini kita ngajar pelan-pelan buat saudara. Yang ketujuh, supaya kita dapat mewarisi semua yang Tuhan siapkan untuk kita. Itu dia. Justru itu saya beritahu saudara,
Tujuan Tuhan menuntun kita adalah itu dia. Saya beritahu ada 7 hal. 7 hal itu mungkin saya kecepatan Bapak Ibu, karena saya memang lahir tercepat-cepat bicarakan buru-buru. Yang pertama, supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita harus temukan. Yang kedua, supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita. Itu. Yang ketiga, nah ini dia, supaya kita semakin mengenal dan bergantung pada Tuhan. Memang kata Yeremia 17 ayat 5 dan 7 itu, siapapun yang menghafal ayat itu kalau tidak bisa dihidupi bahaya. Dia sudah bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi ayat 7-nya dia bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah itu dia. Kita suka ayat 7-nya, kita gak suka ayat 5-nya. Nah itu dia. Saya beritahu saudara, kita suka berkat tapi tidak suka prosesnya. Itu namanya kelicikan. Saya beritahu saudara. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Nah ini saudara perlu baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki kita untuk mengetahui kehendaknya. Itu dia. Saya beritahu saudara, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Saya beritahu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki kita untuk mengetahui kehendaknya dan hidup serta berjalan dalam kehendaknya. Karena Tuhan membukakan kehendaknya supaya kita hidup di dalam kehendaknya. Justru itu saya beritahu saudara, kehendak Tuhan dapat dikategorikan 2 kelompok Bapak Ibu. Ini dia, kehendak Tuhan dapat dikategorikan 2 kelompok. Yang pertama, yang disebut kehendak Tuhan yang tertulis Alkitab, sifatnya absolut dan general. Itu dia, sifatnya absolut dan general. Dan yang kedua adalah ini dia, kehendak Tuhan yang sifatnya personal dan masih dalam taraf belum akan atau sedang disingkapkan dalam diri seseorang. Artinya saya beritahu saudara, nah ini dia. Yang kedua ini, nah ada orang lain yang akan mengerti supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Makanya di Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara lihat di sini. Roma 12 ayat 1 dan 2 memberikan kepada kita prinsip-prinsip bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Luar biasa. Itu dia. Nah kita lihat prinsip yang disodorkan oleh Roma. Nah, saudara mesti bahas itu dia. Saya ajak saudara pelan-pelan supaya mengajar agak lama. Biasanya kalau saya khotbah cepat Anda protes, itu dia. Saya khotbah lama Anda protes, itu dia. Saya khotbah sedang juga Anda protes. Hari ini saudara tidak boleh protes saya akan lama buat saudara, itu dia. Karena lama dan cepat persembahan kasih sama, itu dia aja. Saya ajak saudara pelan-pelan, lama dan cepat persembahan kasih sama, itu dia. Haleluya. Nah, kita lihat prinsip apakah yang disodorkan oleh Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini prinsipnya. Saudara catat di rumah saudara. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah prinsip Roma 12 ayat 1 2. Itu prinsipnya prinsip penyerahan. Itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, saya beritahu saudara, kita lihat dulu Alkitab kita. Saudara lihat pelan-pelan prinsip penyerahan. Biar saudara belajar pada pagi hari ini. Nah, Yesaya 36 ayat 16. Firman Tuhan katakan begini. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan. Coba luar biasa Bapak Ibu. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Luar biasa. Itu prinsip penyerahan Bapak Ibu. Justru itu saya beritahu dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu ayat bukan hanya penyerahan dalam ibadah. Yang pertama adalah prinsip penyerahan. Yang kedua adalah prinsip ibadah. Nah prinsip ibadah itu begini Bapak Ibu, bukan saudara nyanyi 3 lagu cepat, 3 lagu lambat, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan dengan Roh Kudus, enggak. Prinsip yang pertama, Roma 12 ayat 1 dan 2, prinsip penyerahan.
Yang kedua, prinsip ibadah. Ibadah menyerahkan hati saudara. Nah, itu dia. Prinsip yang ketiga dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Prinsip yang ketiga adalah ini dia. Salib atau mati bagi dunia. Itu dia. Prinsipnya prinsip salib, Bapak Ibu. Artinya begini, waktu saudara serahkan hidup saudara dalam ibadah, itu prinsip salib loh. Waktu Tuhan naik ke kayu salib, dia kasih penyerahan. Makanya di Filipi dia bilang begini, bahwa dia taat sebagai anak sampai kayu salib. Nah, itu Bapak Ibu. Saudara harus dengar baik-baik, itu dia. Dia sebagai anak, dia naik sampai kayu salib taat. Nah, itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, prinsip perubahan pola pikir, paradigma. Kalau pola pikir saudara tidak berubah, saudara menganggap Tuhan Yesus sebagai nabi. Tapi kalau saudara berubah pola pikirnya, saudara menganggap bahwa Yesus adalah King, Elohim, dia Raja. Itu saudara. Nah, prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir dari Roma 12 ayat 1-2 adalah prinsip pertumbuhan. Nah, saudara lihat itu. Saudara lihat, manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itu prinsip pertumbuhan. Makanya saya beritahu bahwa saudara, ada tiga tingkat kehendak. Saya beritahu, ada 3 tingkatan kehendak Tuhan. Saudara catat baik-baik ya Bapak Ibu di rumah. Ada 3 tingkatan kehendak Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan yang baik. Itu. Yang kedua, kehendak Tuhan yang berkenan. Yang ketiga, kehendak Tuhan yang sempurna. Itu prinsip, ada 3 tingkatan kehendak Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan yang baik. Dia tetap baik dari dulu sampai sekarang. Yang kedua, kehendak Tuhan yang berkenan. Karena saya beritahu, manusia tidak berkenan, tapi Tuhan berkenan. Justru itu, karena Tuhan kita berkenan, kita juga harus berkenan. Makanya dia bilang bahwa aku adalah Elohim yang kudus. Nah, itu dia. Saudara baca kembali Alkitab saudara. Makanya jangan baca Alkitab dari kanan, itu Al-Quran, itu dia. Bacanya dari atas, itu dia Bapak Ibu. Nah, dan kedua, jangan suka stabilo ayat, itu dia. Saya pernah lihat orang Alkitabnya semua stabilo. Itu perjanjian lama kuning, perjanjian baru merah. Coba bayangkan itu aja. Sampai dia tidak tahu ada batasnya. 400 tahun Tuhan tidak bicara lagi. Itu dari Maliaki ke Matius. Itu ada garis putih. Nah, itu di situ saudara. Itu dia. Itu kuburan itu aja. Makanya saya beritahu saudara, semua stabilo kuning, yang perjanjian baru stabilo merah. Sampai lupa dibaca ayat yang lain. Itu dia. Nah, lewat tuntunan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita akan bertumbuh dalam kehendak Tuhan dan menikmati kehidupan kita sampai kita mencapai kemaksimalan kehidupan kita dalam generasi yang akan datang. Saya percaya. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, yang terakhir, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita sampai semua rencananya berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Luar biasa tuh saudara. Tuhan berkehendak untuk menuntun kita sampai semuanya rencananya berlaku dalam kehidupan setiap kita. Artinya rencana dia tuntun kita sampai dia datang kedua kali. Jadi saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, ambil 3 tingkatan itu. Yang pertama, kehendak Tuhan yang baik. Yang kedua, kehendak Tuhan yang berkenan. Yang terakhir luar biasa, kehendak Tuhan yang sempurna. Justru itu saya beritahu saudara sekali lagi, saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang dituntun Tuhan. Jadi saya beritahu bahwa saudara, seringkali kita kaget, ini misteri penderitaan apa lagi yang Tuhan kasih. Saya beritahu ini bukan misteri. Saya beritahu bahwa saudara, saya ada kata-kata buat saudara yang di rumah. Orang yang mau mengalami kemuliaan tapi tidak mau menderita adalah orang yang picik, karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. No glory with sacrifice. Itu dia. Nggak ada. Saudara mau kemuliaan tapi saudara nggak mau pikul salib, itu luar biasa. Orang yang mau mengalami kemuliaan tapi tidak mau menderita adalah orang yang picik, karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Saya beritahu kepada saudara, saya kunci dari ayat ini. Saya beritahu kepada saudara, saudara baca baik-baik. Ini dia Kisah Para Rasul 14
ayat 21 dan 22. Saudara baca di rumah, Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan katakan begini, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Tuhan kita harus mengalami banyak sengsara. Wow, luar biasa. Justru itu Tuhan bilang begini, Tuhan tuntut murid-murid itu, Bapak Ibu. Dari Kisah Para Rasul itu dia katakan dari ayat ini, yang Tuhan cari adalah murid. Dalam bahasa Yunaninya adalah maltetes. Artinya begini, bahwa pola hidup seperti Yesus. Nah itu dia. Dia mau tuntun saudara dan saya. Saya beritahu bahwa saudara, dia katakan di ayat terakhir, dia bilang begini, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita harus mengalami banyak sengsara. Nah ada orang bilang begini buat saya, Pak Pendeta, ini kapan selesainya corona? Saya bilang nggak tahu. Nggak tahu corona selesai kapan. Kalau perlu Desember corona selesai, supaya waktu Desember selesai kita langsung Merry Christmas. Itu dia. Lalu jadi lagi panitianya Pak Asyong, ketuanya. Itu dia. Pembicaranya orang lain. Itu dia. Makanya saya beritahu, ciri gereja yang terakhir, saling menguatkan satu sama lain, kuat dan bertekun dalam iman. Jadi saya beritahu sekali lagi, kalau Bapak Ibu jemaat yang di rumah mendengar khotbah saya, tetap berdoa buat gembala saudara, karena bukan apa-apa, gembala saudara juga berdoa buat saudara. Jadi saya beritahu saudara yang dengar khotbah saya pagi hari ini, pulang ke gereja ini lagi. Kalau sempat lari, pulang. Ada lagu, pulang, mari pulang. Saya selesai, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami belajar untuk minta tuntunan Tuhan. Karena waktu kami dituntun Tuhan, kami belajar seperti Paulus katakan, murid-murid bertekun Tuhan. Dan kami bangga Tuhan, kami tetap bertekun di bangsa kami. Sekalipun tantangan dan tekanan ada, sakit penyakit bergelombang terus, bangsa ini tiap hari Tuhan, ada berapa banyak orang yang mati lewat kasus corona. Bukan hanya bangsa kami, bangsa-bangsa, tapi kami sedang melihat bahwa kemuliaan Tuhan sedang bekerja. Dia turun tangan buat bangsa kami. Kami panggil Tuhan yang paling tinggi, paling teratas Tuhan. Kami minta Tuhan turunkan belas kasihan-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Karena kami percaya gereja ada yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk kami, yang ketiga untuk dunia. Tuhan tolong kami, dan Tuhan tolong gereja ini Bapa. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Waktu kami tidak mampu, kami tidak kuat, tapi waktu kami mendengar streaming atau rekaman daripada gereja ini, kami boleh dimampukan, dikuatkan. Waktu kami mendengar dan menyanyi, kami mendengarkan pujian penyembahan, kami sedang dijamah oleh Roh Kudus, dan Holy Spirit mengatakan, hey come on, balik kembali. Tuhan tunggukan Anda semua, dan Tuhan katakan, mari datang kembali kepada Aku, karena Aku lemah lembut, kuk yang Kupasang itu enak, dan berjalanlah bersama dengan Aku. Dan Dia katakan buat saudara yang di rumah, jangan pernah ragukan Aku, kata Tuhan, karena Aku selalu menuntun engkau. Aku selalu menuntun engkau. Berjalan apapun, bisnismu tetap stabil dalam Tuhan, rumah tanggamu, ekonomimu, karena Tuhan menuntun. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menolong kami. Tuhan kami adalah Tuhan Elohim yang menunggu kami selalu. Mari datang buat kami Tuhan. Mungkin kami berkeluh kesah, kami bersungguh Tuhan, tapi kami boleh katakan hari ini waktu mendengar streaming ini, kami katakan Tuhan tuntun kami. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Bekerjalah buat keluarga kami, bekerjalah buat hidup kami, bekerjalah buat bisnis kami. Rea motang kaya wosepe kuraba papa papa rama syakata papa. Mengalir saudara, naikkan pujianmu di rumah, angkat suaramu, buka hatimu, buka telingamu, buka matamu saudara. Kami percaya hujan awal, hujan akhir terjadi. Oh rama rama syandara rama
worship leader, singer, pemain musik. Nah kami berdoa juga Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Lucy. Beri kekuatan, kemampuan. Kami yakin Tuhan, waktu gereja ini dibukakan kembali, lautan jiwa-jiwa hadir tempat ini. Ladang tua yang menanti Bapak, ladang sudah menguning. Kami yakin dan percaya. Engkau memberkati Pak Santoso, Engkau memberkati Pak Syo, Engkau memberkati Pak Danci Tuhan. Pak Doni, Engkau berkati semua orang yang terlibat wakil gembala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dibukakan pintu yang baru. Ada hal yang baru yang kau dapat. Bukan hanya new normal, tapi Tuhan yang luar biasa turun tangan buat engkau. Terima kasih. Kau berkati anak-anak daripada Ibu Lucia Tuhan. Mantunya, besannya, cucunya kau berkati. Gerejanya kau berkati. Terima kasih banyak Bapak. Hamba-Mu menyelesaikan sesuatu panggilan hamba-Mu. Tapi Tuhan tidak pernah selesai buat gereja ini. Langit dan bumi akan hancur, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan tinggal tetap. Kami percaya, waktu kami berjalan seperti berlari dan terbang seperti burung Raja Wali, Dia akan mengembangkan sayapnya dan Dia akan memberi kekuatan buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kepuasan kami kalau kami puas dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pertahankan kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali. Pertahankan kami tetap melayani-Mu yang kudus Tuhan. Oh Rashid, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang hidup, Engkau Elohim Yahweh yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang di rumah boleh sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati saudara. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana kami dipuaskan oleh kebenaran firman. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Engkau akan mencurahkan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Dan saat lagi hamba bersama rekan hamba akan melayani jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun dimanapun mereka berada, di mana sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Tapi sebelum hal ini kami dapat lakukan, kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya kuduskan, sucikan roti dan anggur yang ada di atas meja ini, karena kami tahu dalam proses kejadian sampai ke tempat ini mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkenan kepadamu, sehingga roti dan anggur dapat kami pakai, kami imani sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mohon padamu ya Bapa, kiranya urapi, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami di hati kami untuk menerima dan menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga perjamuan kudus beri arti dan kuasa dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
senang jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Marilah jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing, kami minta dengan hormat untuk bangkit berdiri. Karena sementara kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen Firman Kudus ini. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu ketetapan perjamuan kudus ini. Dengarlah firman Tuhan. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sekali untuk menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan anggur sudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak maka roti dan minum dari cawan anggur Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui dan percaya akan tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, percaya roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu sekalian dengan iman ini tubuh dan darah Tuhan Yesus? Percaya, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, marilah sama-sama kita mengaku. Inilah tubuh dan darah Yesus. Saya percaya, karena darah Yesus, semua dosa dan kesalahan saya telah diampuni. Saya percaya, karena darah Yesus, saya telah dikuduskan dan diselamatkan. Saya percaya, karena darah Yesus, semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya, karena darah Yesus, semua sakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, karena darah Yesus, saya layak masuk surga. Saya percaya, karena tubuh dan darah Yesus, saya memiliki tubuh kebangkitan, dan saya akan diangkat bersama dengan Yesus di awan-awan yang permai. Maka dari itu, saya terima tubuh dan darah Yesus. Jadilah sesuai iman saya. Marilah kita angkat tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucap syukur dan terima kasih tubuh dan darah yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Karena tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh dan darah kami semua. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Dan apapun yang kami miliki, karena semua yang kami miliki adalah milik ya Tuhan. Dan apa yang kami lakukan bagi-Mu tidak sebanding dengan apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Sekian lamanya dalam kehidupan kami, Engkau selalu memberkati kami. Tapi semuanya itu bukan milik kami. Tapi sebagian kami harus membalikannya ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan barangkali saat ini pada minggu hari ini, pada ibadah gift, ada jemaat Tuhan yang akan mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan apapun juga. Kiranya Tuhan akan buka tingkap langit dan akan mencurahkan berkat berlimpahan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita sampai di penghujung ibadah minggu ini, dan kami akan menutup ibadah siang hari ini, dan kami minta dengan hormat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Lucia Silvanus, untuk menutupnya dengan doa berkat. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup doa berkat pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berada di rumah yang sedang menonton live streaming. Biarlah kita senantiasa pada saat-saat ini kita selalu diberkati, kita diberi kekuatan dan semangat, terutama selalu pengharapan akan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, segala berkat yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan, terutama kesehatan dan kehidupan, napas yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membayar napas yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik apapun Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Riki Semen yang telah menaburkan firman Tuhan. Tuhan pakai dia untuk lebih lagi. Biarlah urapan-urapan baru senantiasa ada dalam kehidupan dia. Tuhan berkati istrinya, keluarganya Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu menyertai dia Tuhan. Bahwa dia yang menampakkan kewajaan Tuhan, bukan diri dia sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk pelayan mimbar, pemain musik, WL Singer, pembawa perjamuan kudus Tuhan. Berkati kami, beri kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kekasih Tuhan, buah hati Tuhan, punya Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, dan aminkanlah semua berkat yang akan diucapkan bagi-Mu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak, dan cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah ekonomi dan keuanganmu, diberkatilah sekolah dan studimu, diberkatilah kesehatan tubuh jasmanimu, diberkatilah rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Yesua HaMashiach, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Ruang HaKodes menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada bala
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengikuti acara ibadah live streaming dari Gereja Injili Firman Tuhan. Damai sejahtera selalu tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.